Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Donny van de Beek tidak diizinkan pergi oleh Ralf Rangnick dari Manchester United. Gelandang serang Manchester United Donny van de Beek dilaporkan tidak akan diizinkan meninggalkan klub selama jendela transfer Januari depan. Pemain internasional Belanda gagal masuk ke starting 11 pertama di bawah pelatih kepala sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer, yang menyebabkan spekulasi rencana kepergiannya dari Old Trafford. Donny van de Beek hanya bermain sekali untuk Manchester United sejak kedatangan Ralf Rangnick sebagai pelatih kepala sementara. Dia hanya bermain 8 menit di Premier League sejak kepergian Ole. Intinya, tidak ada perubahan apa-apa. Manajer anyar tetap saja tidak memberi kesempatan mencicipi lapangan lebih sering. Namun, menurut The Mirror, sang gelandang sejatinya disukai oleh Rangnick. Sang mentor meminta klub tidak mengizinkannya pergi pada bursa transfer tengah musim. Pemain berusia 24 tahun itu bermain 90 menit penuh melawan Young Boys di Liga Champions pada 8 Desember sebelum kembali ke bangku cadangan melawan Norwich City di Liga Inggris. Pemain asal Belanda tersebut telah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam 48 penampilan untuk klub juara Liga Inggris 20 kali tersebut sejak tiba dari Ajax pada September 2020. Satu hal yang menguntungkan bagi pemain tersebut, sistem permainan Erik ten Hag di Ajax sejauh ini lebih mirip dengan Ralf Rangnick daripada Ole. Van de Beek bakal dapat porsi besar di Manchester United era baru. Dengan kondisi kebugaran lebih baik, dia amat mungkin menggeser Bruno Fernandes. Strategi pressing ketat ala Rangnick menyulitkan pemain-pemain stylish model Bruno. Tetapi bisa juga Bruno dan Donny van de Beek dimainkan di lini tengah United. Karakter ofensif keduanya disenangi Ralf Rangnick. Jika Donny van de Beek mau bersabar tidak cepat-cepat pergi dari Old Trafford, musim depan karirnya di Manchester United bakal lebih baik. Santer terdengar isu mantan pelatihnya Erik ten Hag jadi kandidat kuat untuk meneruskan tugas Rangnick untuk jangka panjang. Kepergian Paul Pogba akan menyisakan lubang di sektor tengah United. Donny van de Beek bakal sangat berguna untuk menutupi posisi lowong tersebut. Jurgen Klopp senggol United dan Tottenham, positif COVID-19 disembunyikan. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyindir Manchester United dan Tottenham Hotspur karena menyembunyikan pemain yang positif COVID-19. Menurutnya transparansi tersebut perlu. Klopp diperkenalkan sebagai salah satu yang vokal dalam mengkampanyekan vaksinasi COVID-19. Dia malah membanggakan skuadnya yang sudah mendapatkan 2 kali suntikan, bahkan sudah ada yang menerima booster. Soal kasus COVID-19 dalam skuadnya, Jurgen Klopp pun selalu terbuka. Saat Liverpool melawan Newcastle United pada Jumat 17 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat, publik tahu bahwa Virgil van Dijk dan Fabinho, lalu Curtis Jones, absen di laga tersebut karena dinyatakan positif. Oleh sebab itu, Jurgen Klopp mempertanyakan United dan juga Tottenham Hotspur yang enggan memberitahu nama-nama terinfeksi. Padahal jumlahnya banyak. Tottenham Hotspur sudah tidak bermain sejak 5 Desember, sementara United terpaksa menunda 2 laga pekan ini. Kami tak ada yang perlu disembunyikan, kami tahu saat ini ada 3 yang mungkin tidak akan bermain, kata Jurgen Klopp jelang melawan Tottenham Hotspur. Dan jika mereka benar-benar tidak bisa bermain, kami akan bilang. Jika status mereka false positif, kami juga akan bilang. Menurut saya, pertukaran informasi akan sangat membantu, karena informasi yang salah dan menyesatkan nantinya akan menyesatkan banyak orang juga. Manchester United punya sejumlah pemain yang positif, tetapi saya tidak tahu siapa saja yang kena. Begitu pula di Tottenham Hotspur, kami tidak punya informasi, kami tidak tahu apakah mereka berlatih ataupun tidak. Katakan saja bagaimana kondisinya, lalu dari sana bisa dilakukan langkah selanjutnya. Apakah ada solusi? Saat ini tidak, transparansi amatlah membantu, ungkap Jurgen Klopp. Football London melaporkan Conte sempat mengakui Tottenham Hotspur mengalami situasi di mana sekitar 50% anggota tim terinfeksi COVID-19. Sementara itu, Daily Telegraph menuliskan setidaknya ada 19 pemain dan staf yang dinyatakan positif di United. Mimpi berjaya di Liga Champions, Manchester United dapat uang saku triliunan rupiah. Manchester United lolos ke babak 16 besar alias knockout Liga Champions musim ini. Kerja keras pada fase grup membuat mereka sanggup melewati hadangan baik masalah internal maupun tekanan lawan.
Manchester United berhasil menjadi jawara grup setelah unggul atas Villarreal, Atalanta dan juga Young Boys. Pada babak berikutnya, United akan bertemu dengan raksasa asal Liga Spanyol, Atletico Madrid. Bagi Manchester United, berjumpa dengan Atletico Madrid tidak boleh sambil lalu. Meski sang lawan sedang tidak enak badan di Liga Spanyol, konsistensi mereka di level Eropa dalam satu dekade terakhir layak mendapatkan acungan jempol. Apalagi perjumpaan dengan Atletico Madrid juga menjadi sinyal apakah Manchester United akan terus mengeruk uang dari Liga Champions atau justru sebaliknya. Maklum, godaan hadiah dari panggung turnamen paling bergengsi seantero Eropa ini begitu besar. 4 klub asal Liga Inggris melenggang ke babak 16 besar. Manchester United berjumpa dengan Atletico Madrid, Manchester City menghadapi Sporting Lisbon, Chelsea akan melawan Lille, dan Liverpool bertempur kontra Inter Milan. Nah, dari fase-fase tersebut Manchester United bisa menggondol uang puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Liverpool Echo mencatat total revenue dari 4 klub tersebut selama berada di fase grup sebesar 323,3 juta pound sterling. Menurut ahli finansial Swiss Ramble, Manchester City mendapatkan uang sebanyak 84,9 juta pounds. Setelah itu Chelsea dengan 80,3 juta pounds, Manchester United 79,4 juta pounds, dan Liverpool 78,6 juta pounds sterling. Angka itu belum termasuk tambahan 52,7 juta pounds jika mereka bisa melangkah terus. UEFA sebagai pengelola Liga Champions memang mengatur pendapatan setiap klub berdasarkan sejauh mana langkah mereka di kompetisi ini. Setiap tim yang berada di babak 16 besar sudah mendapatkan pemasukan 9,6 juta pounds. Andai berhasil ke perempat final akan mendapatkan 10,6 juta pounds, serta semifinal menuai 12,5 juta pounds per klub. Nah, laga puncak akan memberikan gelontoran uang segar bagi dua tim. Finalis akan mendapatkan bayaran 15,5 juta pounds. Andai menjadi jawara, klub tersebut akan meraih hadiah 4,5 juta pounds. Artinya jika Manchester United berimajinasi bisa mengangkat trofi di Saint Petersburg tahun depan ini, mereka akan mendapatkan pendapatan triliunan rupiah. Angka tersebut akan menjadi modal besar bagi Setan Merah guna mengembara di bursa transfer pemain musim panas 2022. Ralf Rangnick setuju jika Jesse Lingard dijual oleh United. Jesse Lingard sepertinya tidak akan lama-lama digantung nasibnya oleh Manchester United. Kabarnya manajer Ralf Rangnick mengizinkan Jesse Lingard untuk pergi. Jesse Lingard kerap diparkirkan musim ini, baik di era manajer Ole Gunnar Solskjaer ataupun penggantinya Ralf Rangnick. Jesse Lingard kalah bersaing dengan Jadon Sancho dan Mason Greenwood di pos penyerang sayap. Padahal Jesse Lingard kembali ke United sejak dipinjamkan tengah musim lalu ke West Ham United dengan statistik cemerlang. 9 gol dan 5 assist dikemasnya dari 16 laga di Liga Inggris. Apa daya, Jesse Lingard lagi-lagi cuma menghangatkan bangku cadangan Setan Merah. Jesse Lingard manyun lagi, manyun lagi. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United dikabarkan akhirnya memutuskan nasib Jesse Lingard. Pemain 29 tahun itu siap dimasukkan ke dalam daftar penjualan. Jesse Lingard kabarnya akan dilepas di bursa transfer musim dingin Januari nanti. Hal itu pun sudah dapat lampu hijau dari manajer Ralf Rangnick. Jesse Lingard tidak masuk dalam rencana Rangnick. Kabarnya Rangnick justru lebih mau memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain akademi. Di lain sisi, kontrak Jesse Lingard akan habis pada musim panas Juni 2022 mendatang. Jika Jesse Lingard terus bertahan sampai kontraknya habis, maka saat nanti pergi statusnya adalah bebas transfer, alias United tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Maka diyakini langkah United untuk menjual Jesse Lingard di Januari nanti adalah langkah yang bagus. Jesse Lingard bisa mendatangkan banyak uang, jadi bisa memberikan pemasukan untuk klub. Jesse Lingard punya harga di pasaran sekitar 20 juta euro atau setara dengan 323 miliar rupiah. West Ham United berada paling depan untuk mendapatkan jasa Jesse Lingard.